kita baca kita baca suratul Fatihah untuk diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mungkin sedang dikasih ujian kesehatan, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan, yang dikasih ujian finansial, Allah beresin, Allah sempurnakan rizkinya, ya Allah berkahi rizkinya, ya, dan Allah bayarin hutang-hutangnya. Yang masalah dengan keluarga, dengan anak, dengan pasangan, mudah-mudahan juga Allah eh, makin eratkan hubungannya, ya, makin saling kasih dan sayang. Dan juga mungkin yang sedang gundah gulana dengan hatinya, ada dendam, ada marah, ya, ada benci dan lain-lain, mudah-mudahan Allah hilangin sampah-sampah emosi kita semua. Yang sisa Amin. adalah rasa syukur, rasa ikhlas, dan rasa penuh pasrah dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Al-Fatihah juga untuk eh, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah lapangkan kuburnya, ya, dan Allah bahagiakan di yaumul kubur, nanti juga di yaumul hisab, dan juga nanti ketemu bareng-bareng kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbanas asibil bas isfi fantasafi la sifaan ila sifauk sifaan la yugadiru saqama. Ya. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar para jamaah zikir sifa di pagi hari Alhamdulillah. ini, Jumat penuh berkah? Baik. Ini super baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah tambah baik terus ya, tambah sehat terus, tambah semangat terus ya, insya Allah, insya Allah. Ada siapa aja di sini? Ada Bu Popi di Bintan, Bu Ugi, Bu Andi, Bu Yun Kiai, Bu Yun Kiai. Kayaknya baru baca nih aku. Di mana ini Bu Yun? Mana Bu Yun ya? Bu Yun. Masya Allah. Apa baru hadir hari ini atau memang sudah rutin? Pagi mau berzikir. Hmm. Amin. Atau ada teman-teman yang mungkin baru hadir ikutan zikir sifa di pagi hari ini? Mungkin bisa kenalan sedikit. Adakah yang baru hadir atau memang udah senior semua ini? Salah ya, Alhamdulillah nih baik-baik semua nih. Karena kalau jamaah zikir sifa pun kalau ada ujian, ya ada kesusahan, tetap jawabannya Alhamdulillah. Semuanya baik-baik saja ya, insya Allah semuanya takdir yang terbaik. Semuanya skenario Allah yang terbaik. Yang sudah kejadian pasti takdirnya Allah. Ya, baik itu menurut kita baik atau buruk, itu semuanya takdirnya Allah dan kita harus menerimanya dengan ikhlas, ya, dengan pasrah, dengan rasa syukur, ya, masya Allah ya. Kalau kita bersyukur hanya dengan yang baik-baik aja, yang indah-indah aja itu mah biasa. Tapi bersyukur dengan semua takdir-takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Memang takdir Allah itu ada yang baik, ada yang buruk ya, ada yang apa kita suka, ada yang kita nggak suka, ya, ada yang mudah, ada yang susah.
Tapi semuanya kalau kita syukurin, Masya Allah itu pasti Allah seneng banget. Karena semuanya Allah yang nentuin, Allah yang udah mencatat 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan, Allah udah mencatat takdir kita. Bu Popi hadir di Zoom ini udah kecatat tuh ya, Bu Heni, Bu Sukini, Bu Nurhayati, Bu Sri, semuanya takdir kita udah kecatat. Ya. Tintanya udah kering kata ulama itu, udah kecatat di yaumul apa di apa catatan Allah, takdir Allah itu sudah tercatat semua 50.000 sebelum alam ini diciptakan. Bukan kemarin lusa, bukan tahun lalu ya. Yang bukan baru-baru ini dicatat, tapi udah lama. Jadi jauh-jauh sebelum kita lahir, jauh-jauh sebelum kita menjalani sesi hidup kita, ini udah kecatat semuanya. Udah Allah tentuin. Tinggal kita menjalaninya dan melakukan pilihan-pilihan yang terbaik yang kita bisa pilih ya, masalah. Kita bisa ikut Zoom ini atau enggak, itu pilihan. Kita mau ngikutinnya secara fokus atau enggak, itu juga pilihan. Ya, tapi ujungnya ketika udah kejadian, itu adalah takdirnya Allah. Maka tugas kita menjalani takdir-takdir selanjutnya dengan yang terbaik, insya Allah ya. Mungkin ada di antara teman-teman semua, di antara kita yang sedang masih sakit, mungkin sakitnya juga terasa berat ya, terasa sudah lama nggak sembuh-sembuh, pasti juga itu yang terbaik. Nah, tapi sisa-sisa umur kita ini kita cari terus nih, teman-teman semua, cara-cara yang terbaik untuk menjalani kondisi kita ya. Lagi sakit tetap bahagia. Emang bisa lagi sakit bahagia. Nah, itu bahagia itu ternyata nggak ada hubungannya dengan kondisi-kondisi yang kita jalani sekarang. Semuanya bisa bahagia. Ya. Bahagia tanpa syarat ya. Nggak harus harus kaya, nggak harus eh, baik-baik aja dengan suami ya, nggak harus sehat ya, nggak harus banyak jabatan. Bahagia itu dengan kondisi apapun, insya Allah kita bisa bahagia. Ya, masalahnya. Mudah-mudahan Allah terus limpahkan kebahagiaan buat kita semua ya dengan modal kita syukur, ikhlas dan pasrah insya Allah ya. Masya Allah ini kita sudah kedatangan guru kita. Alhamdulillah. Cuma nanti masih nunggu open cam-nya beliau. Oh ini udah ya. Masya Allah. Tuh, sama kita backgroundnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah, Bang. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lagi di Masya mana? Di Allah. rumah atau udah di luar kota? Di rumah, di rumah Kan ini kemana? lagi jarang, Bang, lagi jarang. Oh, Planning lagi. PPA lagi nggak begitu banyak, jadi Oh, banyak kan istirahatnya. ya, enak tuh. Bisa banyak waktu Asik ya. buat training yang lain, buat keluarga. Iya, Masya Masya Allah, Allah, Masya Allah. Masya Gimana Allah. Bang? Ada kabar-kabar apa nih, Ustaz Rizal? Ya, Atau ada yang mau disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Bu Popi di Bintan, Bu Nurhayati di Cikarang, Bunda Sukini yang seperti biasa. Masya Allah, penghuni tetap zikir syifa. Semoga selalu dalam kebaikan. Bu Susulawati, Bu Andi Khairunisa di Makassar, ada Bu Fitri di Biren, Aceh. Semoga jumpa nanti pekan kedua atau ketiga saya ke Banda Aceh ngisi. Semoga jumpa kalau mau ke Aceh. Bu Sri Mularti seperti biasa dengan senyum khasnya, Masya Allah, barakallahu fiik. Bu Erni, Bu Nurhaini, Bu Hamriani, Mas Hamba di Mas Hamba, Masya Allah, barakallah. Semoga sehat-sehat selalu. Yang menarik memang seperti yang disampaikan Bang Faisal tadi, kawan-kawan. Terkadang kita tuh lupa syukurnya, lupa banyakkan syukurnya ketimbang
eh, apa ya, fokus sama ujian ya fokus sama masalahnya. Ya, kalau sedikit melimpir, kalau kita jangan sampai ini ya, jangan sampai gara-gara satu atau dua yang menurut kita nggak baik, lalu menghilangkan semua kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan. Ngeri ini. Ini kisah ini sudah termaktub di Al-Quran, kisah Bani Israel. Bani Israel itu kenapa ya akhirnya banyak yang Allah nistakan kembali setelah mendapatkan pertolongan dari Allah, setelah mendapatkan petunjuk risalah yang dibawa Nabi Musa alaihissalam, itu kebanyakan karena kurang syukur. Bayangin kawan-kawan, ya ibaratnya kita pasti semua pernah mengalami dibebaskannya dari masalah seperti laut merah. Saya yakin kita semua pernah. Masalah besar, lalu Allah selamatin. Coba di sini ada nggak yang nggak pernah kena masalah besar? Pasti pernah, betul nggak? Dan Allah selamatin. Terus respon kita setelah kita dibukakan laut merahnya, lalu kita selamat sampai tujuan, ya di seberang lautan, ibarat Nabi Musa di seberang lautan. Sikap kita gimana? Sikap kita seperti terus Nabi Musa alaihissalam yang bersyukur pada Allah, menjaga adab-adabnya pada Allah, ya kita menjaga adab kita sebagai seorang hamba pada Allah, atau malah sebaliknya, banyak kan kita lupa seperti Bani Israel yang lupa, lalu banyak gak bersyukur. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita diazab oleh Allah atau ditinggalkan oleh Allah gara-gara tadi kita tidak pandai bersyukur. Ya, saya yakin kita pernah mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, yang kita nggak tahu, nggak kepikiran, tapi Allah hadirkan. Begitu juga kayak Nabi Musa alaihissalam ketika Bani Israel itu kelaparan, kawan-kawan. Ketika Bani Israel kelaparan dan minta, wahai Musa, mintakan makanan dari langit. Wahai Musa, kami haus, mintakan air kami dari langit. Ya, Nabi Musa meminta pada Allah hanya mengetukkan satu ketukan di batu, maka keluar 12 sumber mata air. Dan memang saat itu Nabi Musa membawa 12 kabilah. Artinya satu kabilah satu air, nggak berebut. Tapi yang terjadi apa setelah dikasih makanan, minuman, bahkan makanan itu ketika malam habis dari kejaran Firaun itu mereka lapar, Nabi Musa minta pada Allah, ya Allah, ini kaumku lapar ya, ya Allah, minta makananmu dari langit. Dia ketukkan tongkatnya di daratan ya, di tanah seperti perintah Allah. Ketika mereka tidur besok paginya itu penuh dengan makanan. Ya, 12 kabilah yang Nabi Musa bawa bisa makan kenyang semua. Kita yakin lah, saya yakin kita semua pasti pernah mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang sifatnya memang kita harapkan, kita nanti-nantikan dapat. Dan sikap kita gimana? Kembali lagi sikap kita seperti Bani Israel apa makin kuat keimanan ketakwaan kita. Nah, hati-hati ya ayah bunda, jangan sampai kita gara-gara ujian kita, sakit kita kah, ujian keluarga kita kah, ekonomi kita kah, sehingga itu mengaburkan semua betapa baiknya Allah kepada kita. Apa bukti kita bersyukur? Kan kata Imam Ahmad bin Hambal ada 3 bukti bahwa kita sudah bersyukur. Atau bahkan kita benar-benar penuh rasa syukur. Dan itu nggak boleh berkurang 3 ini. Kata Imam Ahmad bin Hambal, tanda bersyukur seorang hamba adalah 1, makin bagus ibadahnya. Makin meningkat ibadahnya. Coba kita cek kita keadaan ibadah kita. Apakah ibadah kita makin nambah nggak? Makin baik nggak? Ada yang makin berkualitas nggak? Kalau belum, hati-hati. Itu belum jadi tanda kita bersyukur. Yang kedua, kata Imam Ahmad bin Hambal, tanda rasa bersyukur kita kepada Allah adalah kita makin kuat ya khidmat kita, makin bagus khidmat kita kepada orang tua kita, kepada mertua kita yang sudah menikah sama mertua juga. Sudah belum? Jangan-jangan setelah menikah malah kita tidak begitu peduli lagi, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Sampai-sampai ibu kita kalau butuh apa-apa mesti WA, mesti datang, mesti telepon, bahkan minta, naudzubillah kalau sampai orang tua minta bilang saya pinjam dulu. Oh subhanallah, itu tanda kita masih gagal menjadi anak atau menjadi menantu yang baik.
Yang terakhir, bagaimana kita punya tanda syukur, kata Imam Ahmad bin Hanbal adalah kita berterima kasih kepada orang-orang yang menolong kita. Berterima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Semoga dengan 3 ini kita makin dinyatakan Allah sebagai hamba yang bersyukur, tidak seperti kaum Bani Israel yang akhirnya Allah tinggalkan, beberapa bahkan Allah azab akibat kurang bersyukur. Jadi apapun itu, sakit juga tanda Allah gugurin dosa. Kita punya hutang hari ini tanda Allah berlatih kepada kita untuk lebih peka lagi dalam kepedulian sama orang-orang yang mungkin kelak nanti ketika kita sudah survive, sudah keluar dari zona itu, kita punya empati yang lebih tinggi kepada orang-orang yang juga bermasalah ekonominya. Ya, mungkin kalau hari ini kita dikasih masalah keluarga, kita lebih bisa sabar dan bisa lebih berlatih bahwa punya masalah keluarga itu nggak enak. Ketika kita dikeluarkan dari masalah keluarga, kita bisa membantu atau lebih empati kepada orang yang punya masalah keluarga. Kayak gitu kawan-kawan. Jadi artinya penuh rasa syukur dan ingat Allah itu iblis itu paling nggak suka sama hamba-hamba Allah yang makin dekat pada Allah, makin bertakwa pada Allah, maka dia akan hembuskan rasa keburukan. Iblis akan terus bekerja 24 jam bahkan. Ketika kita tidur, iblis berusaha menutup telinga kita, menutup pendengaran kita dari adzan atau memberatkan badan kita sehingga langkah untuk tahajud kita berat dan sebagainya. Itu iblis itu luar biasa. Dan bahkan beberapa hari terakhir ini ya kita dikejutkan ya, mungkin yang buat yang kenal ya. Kalau saya pribadi itu cukup shock dan cukup sedih gitu. Seorang yang sangat luar biasa ya, pada akhirnya walaupun kebaikannya banyak, sedekah nggak kurang-kurang, bahkan Masya Allah kawan-kawan, ini sebagai ibrah ya, ini sebagai hikmah, kita harus belajar dari sini. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, terkhusus keluarga Dzikir Syifa, ini kita perlu belajar dari sini. Bahkan kebaikan itu nggak henti-henti, dia bantuin banyak orang, ngajarin bisnis banyak orang, nggak kurang-kurang orang yang belajar sama dia itu banyak yang dari minus jadi nol, jadi plus, jadi berkelimpahan, keluar dari jeratan riba, banyak keluar dari jeratan hutang, banyak yang sukses, bisnisnya melesat. Buku buatan dia nggak kurang-kurang dicetak terus ya, karena permintaan habis gitu yang diserap oleh orang-orang yang mengenal beliau. Bahkan kalau Ramadan kawan-kawan, kalau postingan Ramadan itu Masya Allah, minimal dia itu sedekah itu minimal 1 miliar Ramadan, minimal itu dia kuras semua isi tabungannya. Orang baik, orang hebat, suami istri yang hebat. Tapi qadarullah, lihat ini, iblis itu nggak pernah berhenti godain. Iblis itu nggak pernah berhenti menyesatkan manusia. Iblis itu nggak pernah berhenti menghancurkan rumah tangga. Terkejut beberapa hari yang lalu, tiba-tiba istrinya posting, saya dengan beliau resmi bercerai baik-baik. Untuk urusan anak kami akan bertanggung jawab bersama. Subhanallah. Ini orang solih nih. Dua-duanya orang solih nih. Dua-duanya orang hebat nih. Kenapa bisa begitu? Itu tadi kawan-kawan. Kalau kita nggak berkumpul bersama berjamaah, kalau kita nggak saling menasihati, kita nggak mau mendengar nasihat orang lain, maka hati-hati. Terkadang jebakan kita, godaan kita adalah ketika kita mampu, ketika kita di atas, ketika kita punya harta, ketika kita punya kemewahan, ketika kita punya nama besar. Godaannya terkadang kalau iblis nggak mampu bikin kita maksiat, dia bikin kita lupa, lalai dengan apa yang sudah Allah titipin kepada kita. Jadi ini sebagai latihan kawan-kawan, sebagai pengingat, terus minta perlindungan pada Allah. Ya, alhamdulillah kita tiap Jumat nih. Sebenarnya Dzikir Syifa ini kalau teman-teman paham ayat-ayatnya yang kita baca, Al-Qur'annya maupun hadis-hadis Nabi yang dalam bentuk doa, ini semua doa perlindungan sebenarnya. Kalaupun kesembuhan itu ya recehnya lah, bonus sampingan lah. Sebenarnya kita minta perlindungan pada Allah, minta ditetapkan jalannya, minta dibantuin, dijagain sama Allah. Ya, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita sesat dan sebagainya. Alhamdulillah ya, setiap Jumat kita bareng-bareng, setidaknya kita sudah punya keluarga besar di Dzikir Syifa yang saling jumpa seperti hari ini ya. Semoga terus bertambah. Kawan-kawan, saya sangat menyarankan ya, karena godaan syaitan begitu luar biasa.
ayo terus share-share gitu informasi ini, ajak teman-teman yang lain, ajak saudara yang lain, sahabat, teman, yuk ikutan, yuk ikutan, yuk. Semoga dengan itu ketika mereka baca zikirnya, mereka dapetin ilmunya, amal pahala kita nggak pernah putus. Amal pahala kita nggak pernah putus. Saya ini sebagai ini aja, saya tiba-tiba nggak tahu, tiba-tiba terlintas nih, ini salah satu rasa syukur saya terlintas begitu aja. 7 tahun yang lalu itu, maaf, 5 tahun yang lalu kurang lebih. 5 tahun yang lalu itu, jadi di perumahan saya ada musola. Ya musola nggak begitu inilah ya, nggak begitu diurus gitu. Artinya dulu itu ada karpetnya yang begitu hancur gitu. Ya qadarullah, 5 tahun yang lalu itu saya inisiatif aja beli dua gitu, dua karpet yang panjang, 2 jalur gitu, berapa puluh meter. Tiba-tiba kemarin terlintas, ya subhanallah, amal soleh saya dalam bentuk karpet dipakai, berarti udah 5 tahun nih jamaah nginjak karpet ini, sujud di sini, ya Allah, makasih ya Allah, engkau titipin saya amal soleh, kayak gitu tuh. Ya kita nggak pernah tahu nih amal soleh kita akan seperti apa. Ya makanya ngajak, salah satu ngajak, ngajak yuk ikut yuk, dari siapa? Dia mau nggak peduli sih, yang penting Anda sebelum hari Jumat udah share linknya, semoga mereka bisa ikut. Atau teman-teman yang tergabung di keluarga 3.000, mungkin cuma 3.000 rupiah per hari, tapi kita nggak pernah tahu, kita nggak dipakai buat token listrik masjid, buat orang yang sakit, buat bantu para guru dan sebagainya, itu akan menjadi amal soleh kita yang panjang, kita nggak pernah tahu. Dan ingat, amal soleh yang kita lakukan itu ya amal soleh, yang namanya amal soleh adalah menghindarkan salah satu dari mara bahaya. Bisa jadi hari ini keluarga kita aman-aman aja, tidak bermasalah, tidak digangguin oleh pihak ketiga karena amal soleh kita tuh, amal soleh kita. Bisa jadi anak-anak kita cerdas, pintar, belajar Qurannya mau, ya karena amal-amal soleh kita. Maka kawan-kawan, karena kita tahu godaan iblis itu luar biasa, maka ayo terus-terusan ya uh, berbuat baik ya. Link ini masih ada kesempatan ya. Biasanya kita mulainya kalau memulai biasanya jam 6 kurang 10 kita mulai zikirnya. Silahkan share-share, masih ada kesempatan. Saya aja share itu di grup yang di grup lapang dada yang saya ini ada 135 orang, ya saya share lah. Mereka hadir atau nggak hadir urusan Allah. Yang penting share dulu. Ya japri-japri, ayo ikut yuk di grup keluarga surga, ayo ikut yuk. Kenapa? Ya saya juga pengen dapat amal soleh. Kan kita sedang berlomba. Saya juga nggak pengen ketinggalan masuk surga. Ya bareng-bareng. Mungkin itu Bang Faisal penyemangat di pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya, kita nggak tahu sisa atau sesi-sesi hidup kita itu seperti apa ya. Mungkin sekarang baik-baik aja, nanti kita nggak tahu seperti apa. Atau mungkin sekarang juga kita ngerasa banyak ujian, banyak musibah, banyak masalah. Nanti kita nggak tahu besok atau lusa ya. Masalah ya. Cerita Ustadz Riza tadi juga menjadi ibroh dan kita doakan juga beliau dan keluarganya terus Allah kasih bimbingan yang terbaik, jalan-jalan yang terbaik dan Allah jagain keluarga-keluarga kita terus menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Baik, teman-teman semua, kita langsung ke zikir sifa ya, mengingatkan juga untuk jaga wudhu, juga untuk menjaga niat kita, ikhlas kita. Mudah-mudahan Allah izinkan, Allah redho ya, ikhtiar kita, doa kita, zikir kita ini menjadi penyembuh buat kita-kita semua insya Allah ya. Boleh juga nanti airnya dibagikan ke orang lain, ke banyak orang di sekitar kita. Uh, Nanti juga insya Allah teman-teman mengingatkan buat teman-teman yang bisa mengajak jamaah-jamaah lain, teman-teman lain untuk ikut terus meramaikan zikir sifa dengan senang hati insya Allah ya. Juga untuk mengingatkan kita punya program sosial bareng-bareng ya, keluarga 3.000 yang terus berjalan Alhamdulillah, memberikan banyak kebaikan-kebaikan dan mudah-mudahan itu menjadi amal soleh, amal jariah, dan mudah-mudahan amal soleh inilah yang Allah ridho menjaga menjaga sesi-sesi itu hidup kita, sisa kita ini selalu di jalan yang baik, di jalan yang terbaik, di jalan yang benar-benar
Allah ridho ya, jauh dari fitnah, jauh dari maksiat, jauh dari jalan yang bengkok yang di dalamnya banyak godaan setan yang terkutuk, dan kita mudah-mudahan terus berada di jalan yang penuh dengan kenikmatan, di jalan yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan zikir sifat kita di setiap Jumat ini juga jadi wasilah kita untuk minta sama Allah untuk dijagain ya. Kita nggak tahu, mungkin karena sendirian, karena mungkin kita juga sok tahu untuk menjalani hidup kita tanpa, sepertinya kalau tanpa pengingat-pengingat seperti ini, kita sepertinya mungkin gampang tersesat ya. Ya mudah-mudahan Allah ridho dengan zikir sifat kita di setiap Jumat, dan mohon doanya terus juga nih buat saya khususnya, juga mungkin buat Ustadz Rijal ya, pasti ujiannya juga nggak mudah, nggak banyak, nggak ringan ya. Mudah-mudahan doa teman-teman semua yang membuat kami terus bisa bergerak dalam kebaikan dan tidak terjerembab ke dalam jalan yang salah. Mohon doanya dari teman-teman semua. Baik, Ustadz Rijal, tafadhol Ustadz. Baik, bismillah. Request ini Kang, nasyid apa namanya? Robito. Ustadz Mukhtar yang ini.